Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Rudiana. Di video kali ini aku ingin bagi lagi sebuah inspirasi rumah kecil minimalis, masih dari Instagram ya. Untuk nama akun Instagramnya itu adalah @tantiliani393. Ini untuk nama akun Instagramnya, teman-teman silahkan di follow ya. Udah aku cantumkan juga di kolom deskripsi agar kalian mudah mengkliknya. Rumah ini memiliki lebar muka 6 meter dengan kepanjangan kemungkinan sekitar 11 hingga 12 meter, teman-teman. Untuk bagian depannya sendiri di sini udah direnovasi, teman-teman. Udah menggunakan kanopi dan juga pagar. Kanopinya sendiri menggunakan besi hollow galvanis galvalium perpaduan dengan spandek. Lalu untuk bagian pagarnya ini menggunakan sistem rolling door dan juga bukaan setengah. Di sini menggunakan besi hollow galvanis galvalium dengan motif seperti daun ya kalau kelihatannya, tetapi ini pakainya pakai besi hollow 2x4 dibentuk zigzag gitu, teman-teman, dan itu juga bagus ya. Jarang aku nge-review pagarnya rumahnya itu seperti ini, dan kelihatannya di sini untuk rumahnya itu tinggi banget ya, teman-teman. Ini bukanlah karena rumahnya terlalu tinggi, melainkan ini adalah dari kontur tanahnya. Jadi untuk antara kiri dan kanan itu pasti ada split level antara carport ataupun tempat nyimpan motor dengan si teras. Dan untuk terasnya itu seperti ini, teman-teman, kita lihat. Dan seperti inilah untuk bagian teras depannya, teman-teman. Di sini menggunakan granit 60x60, bagus ya agar terlihat lebih luas. Di sini dari teras kalau menuju ke depan itu langsung terlihat ruang tamu ataupun ruang keluarga, dan ada sekatnya dapur ya ke belakangnya itu. Di sini untuk bagian depannya sini menggunakan pintu yang satu ditaruh di tengah, dihimpit dua jendela kecil, dan untuk atasnya itu ada roster ataupun angin-angin untuk masuk udara ke dalam rumah. Kacanya sendiri menggunakan warnanya itu warna hitam ya agar tidak terlihat ataupun tidak silau ke dalam rumah, teman-teman. Di sini sendiri untuk bagian warna ya berbeda antara depan dan dalam rumah. Kalau depan terlihat di sini warna putih, dan di sini kalau lihat ke dalam itu banyak warna-warna pink sesuai dengan tema yaitu rumah mungil pink ya. Di sini lah untuk bagian ruang tamu ataupun ruang keluarga, ada televisi juga tuh di sana, dan di sebelah kirinya ada akuarium serta ada sofa yang bagus. Menurut aku ini gaya Skandinavian gitu, teman-teman. Dan untuk warna pink dari si dinding itu menurut aku bagus ya, nggak terlalu pink, mungkin lebih ke peach ya, teman-teman. Berbeda dengan warna sofa, jadi ada gradasi antara dinding dan juga sofa. Kalau pinknya muda banget semuanya atau pinknya tua banget semuanya, tentu itu akan menimbulkan kesan yang membosankan ya. Kalau ini sih menurut aku enggak. Dan kalau kita lihat di sebelah kiri juga ada dua kamar tidur. Ini sendiri untuk luasnya itu, teman-teman, sekitar 3x6 meter ya sampai ke pojokan TV itu. Dan di pojokan belakang itu adalah dapur dan juga kamar mandi. Jadi rumah ini adalah simple, tetapi menurut aku ini bisa jadi salah satu inspirasi buat kita semua. Dan ini dari sudut yang berbeda lagi, teman-teman, seperti ini. Bisa kalian lihat juga untuk cahaya masuk dari luar ke dalam. Di sini untuk bagian atasnya sendiri, jadi dari atas kanopi sedikit itu ada jendela mati untuk masuknya cahaya ke dalam rumah ya. Meskipun rumah ini udah ada kanopinya nih, jadi tapi atas kanopi itu kan karena ada jendela mati yang cukup gede juga untuk cahaya masuk, jadi rumah ini tetap terang ya. Jadi inilah rumah kecil minimalis yang sehat. Nah, di sebelah kirinya sendiri, teman-teman, bisa kalian lihat di situ ada beberapa hiasan dinding ya. Lalu untuk godenya juga bagus nih. Jadi antara warna si sofa, lalu warna dinding dan warna gorden itu ada perbedaan, meskipun ya sama-sama pink tetapi ada gradasi antara warna. Di sini untuk bagian dalamnya sendiri juga sama ya, menggunakan granit 60x60. jadi rumah ini menurut aku terasa lebih luas juga meskipun ya hanya 3x6. Dan ini, teman-teman, dari sudut yang berbeda seperti ini. Di sebelah kanan juga ada beberapa hiasan dinding seperti foto-foto dan juga yang lainnya. Dan untuk ketinggian rumah ini menurut aku ya cukup ya, ini sekitar 3 mungkin sampai 3,2 meteran. Dengan untuk plafonnya itu standar ya,
lurus aja, tetapi ya dengan plafon seperti ini tentunya lebih terasa luas dan juga ketika membersihkan itu gampang teman-teman, hanya menggunakan sapu lidi ataupun sapu yang biasa digunakan untuk lantai juga gampang sekali. So sampai sini kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sih pasti 100 ya, karena ini bisa jadi inspirasi buat aku dan tentunya buat kita semua yang memiliki rumah kecil minimalis. Silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Dan ini dari sudut yang berbeda lagi seperti ini, cantik banget ya. Ini dengan gorden yang berbeda ya teman-teman. Untuk kalian yang menanyakan, kak kok beda ya antara warna gordennya ketika berpindah, ya karena ini aku dapatkan dari Instagram ya. Ini adalah video slideshow, jadi untuk kalian yang ingin melihat lebih detailnya silakan kunjungi Instagram pemilik ya. Udah aku cantumkan di kolom deskripsi agar kalian mudah mengkliknya. Dan ini adalah ketika kondisi si pintu depan dibuka, dan oh ya teman-teman, bisa kalian lihat juga di sana ada kaca kecil ya di pintunya itu. Jadi kalau ada tamu tentu bisa melihat dulu nih tamunya siapa, jadi nggak asal buka juga. Dan itu juga keren ya untuk pintunya. Kirain aku tadi adalah pintu biasa, pintu panel biasa, ternyata unik juga nih untuk bagian pintunya. Dan sekarang kita balik kanan teman-teman. Di sini adalah untuk ruang keluarga ataupun ruang nonton TV ya. Di sebelah kirinya itu ada 2 kamar tidur. Nanti kita juga akan lihat kamar tidurnya seperti apa. Di sini dari ruang keluarga juga bisa melihat ke area belakang, tetapi dikasih seperti gorden juga nih teman-teman. Di sini untuk bagian ke arah dapur itu tidak ada pintunya, tapi menurut aku ini juga lebih bagus ya karena rumah akan terlihat lebih luas. Untuk bagian dekat TV sendiri, untuk dindingnya belakangnya itu menggunakan jam yang ditempel ataupun jam yang kekinian. Untuk kalian yang ingin beli silahkan juga kunjungi Instagram pemilik. Di sana juga ada link-link pembelian barang dari rumah ini. Di sini untuk bagian bawah juga udah ada dari meja TV-nya, meskipun meja TV-nya sendiri itu difungsikan untuk menyimpan kebutuhan TV yang lainnya, karena TV-nya sendiri itu ditempel di dinding menggunakan bracket ya tentunya. Ini dari sudut yang berbeda lagi seperti ini teman-teman. Ada 2 buah sofa ataupun kursi stool ya untuk kita bersantai-santai, dan di bagian dindingnya juga ada hambalan yang ditempel, dan ada beberapa hiasan dinding yang lainnya juga untuk tentunya mempercantik si area ruangan ini. Sekarang kita juga akan lihat teman-teman untuk bagian kamar tidur ya. Tetapi kamar tidur yang ditampilkan di sini adalah hanya kamar tidur utama saja ya. Untuk kamar tidur anaknya itu tidak akan ditampilkan karena aku belum mendapatkan dari Instagram pemiliknya. Nanti mungkin akan ada updatean selanjutnya. Tetapi jika kalian ingin up to date banget nih, silakan juga kunjungi Instagram pemilik ya, yang udah aku cantumkan linknya di kolom deskripsi. Seperti ini teman-teman, bagus banget ya, meskipun sederhana, simple, tapi ini tentu bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dan ini adalah dari kamar utama teman-teman, tampilannya seperti ini ketika kita membuka pintu bagian depan ya. Kalau kita lihat juga di jendela sana teman-teman ada ruang jemur ya. Dari jendela bisa kelihatan juga, mohon juga tidak ditampilkan. Dan seperti inilah untuk bagian si kamar utama. Di sini kemungkinan untuk luasnya itu sekitar 3 kali 2,5 meteran, dan menggunakan kasur nomor 2 ataupun ini 3 kali 3 meteran. Teman-teman bisa tanyakan langsung ke pemilik. Di sini dilengkapi dengan AC. Lalu untuk warna juga sama ya dengan bagian depan, yaitu warna pink, tetapi yang buat aku tadi keren banget dan cantik banget untuk si warna pinknya. Di sini juga selain dari tempat tidur ataupun kasur ya, ini kemungkinan ukurannya nomor 2, di sebelah kanannya juga ada lemari yang menurut aku cukup bagus juga dan keren. Ini juga bisa jadi inspirasi buat kita semua tentunya teman-teman. Dan seperti ini untuk lebih jelasnya dari tampilan si lemarinya itu sendiri. Di sini sistemnya itu slide ya, jadi membuat si kamar itu tidak terasa sempit ya, meskipun ya kamar ini dibilang sempit iya, tetapi cukup ya untuk tidur berdua bersama anak ataupun bersama istri ya kalau untuk laki-laki. Dan untuk
perempuan tentu bersama suami. Jadi untuk 3 orang juga masih muat sih teman-teman. Lalu untuk bagian dindingnya, di atasnya juga ada beberapa hiasan dinding untuk mempercantik kamar ini. Dan untuk nilainya teman-teman berapa, silahkan kasih komentar agar channel ini juga semakin berkembang dengan adanya komentar-komentar dari kalian. Selanjutnya kita akan lihat ya bagian dapur teman-teman seperti apa. Tetapi sebelum ke dapur kita lihat dulu nih yang terakhir dari bagian ruang tengah ini. Seperti ini menurut aku tadi bukan gorden ya, tetapi lebih ke tirai karena ataupun seperti vitrasi gitu. Dan seperti ini teman-teman untuk bagian dapurnya. Di sini kemungkinan luasnya itu adalah sekitar 2 meter kali 3 meteran ya untuk si dapurnya sendiri. Di sini untuk si meja dapurnya letter L untuk memaksimalkan space kecil dari ruangan ini. Dan untuk bagian si meja dapurnya sendiri, kalau kalian lihat di situ seperti granit ya, tetapi itu bukanlah granit, melainkan emang granit sih, tetapi dilapisi lagi dengan stiker yang berbentuk garisan-garisan granit berwarna putih, ada garis-garis hitam gitu, dan itu menambah elegan dari si dapur rumah ini menurut aku ya teman-teman. Untuk menurut kalian silahkan komentar juga di kolom komentar. Dan menurut aku ini juga cukup ya, juga keren. Lalu untuk si bagian kompornya juga dilapisi dengan stiker, dan itu juga menurut aku kreatif dan juga inovatif untuk si sang pemilik. Untuk bagian dindingnya sendiri juga dikasih wallpom ya, wallpomnya warna pink ya, sesuai dengan tema ini rumah pink mungil. Ada beberapa hambalan juga untuk menyimpan kebutuhan dari dapur ini sendiri. Dan di sini belum ada kitchen set ya teman-teman, jadi baru meja dapurnya sendiri. Jadi kalau dikasih kitchen set tentu ini akan lebih rapih lagi, dan tentunya akan menambah keeleganan dari si dapur rumah ini. Meskipun ya ukurannya itu terbilang kecil ya, hanya 2 x 3 meter, tapi dibilang luas ya dibandingkan dengan biasanya kalau tanahnya yang ke belakang itu 10 meter hanya menyisakan 1 meter hingga 1,5 meteran. Dan untuk bagian ruang cuci itu sendiri teman-teman ada di sebelah kirinya dari dapur ini, dan ini adalah untuk ruang cuci bersebelahan juga dengan si kamar mandi. Untuk kamar mandi kalau aku tebak juga di sini ukurannya sekitar 1,5 kali 1,5 meter. Di mesin cuci ini juga dikasih stiker teman-teman. Untuk bagian pintu kamar mandi juga dikasih stiker, dan buat aku itu menambah elegan juga ya daripada tidak menggunakan stiker. Jadi kalau tidak pakai stiker ya tentu akan polos dan akan terlihat biasa saja. Di sini untuk kebutuhan sabun-sabunan ada di atas mesin cuci menggunakan hambalan, dan itu juga kreatif ya, bisa jadi ide agar space yang kecil ini bisa muat untuk beberapa kebutuhan pokok si ruang cuci ini. Sampai sini kalian mau kasih nilai berapa nih teman-teman? Kalau aku sih masih 100 ya, karena ini tentu bisa jadi inspirasi buat kita semua yang memiliki rumah kecil ataupun rumah subsidi yang mungil ya. Ini bisa jadi contoh ataupun inspirasi bangun dapur di belakang rumah. Dan teman-teman ini adalah ketika dibuka ya untuk bagian pintu si kamar mandi seperti ini, bisa kalian lihat di situ. Untuk bagian dindingnya udah dikasih keramik ya, agar tidak ada rembesan, tetapi hanya setengah. Ada juga shower. Selain itu untuk bagian klosetnya di sini menggunakan kloset jongkok, dan ini adalah foto sebelum si pintunya dikasih stiker teman-teman seperti ini. Ini bagus juga ya untuk bagian dinding keramiknya itu ada motifnya, dan keren sih menurut aku, lumayan. Nah teman-teman, mungkin untuk videonya hanya sampai sini aja. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan. Dan ini untuk bagian yang terakhir menuju keluar ketika malam hari. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.